Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CGP di seluruh Indonesia. Yang saya hormati instruktur saya Ibu Dwi Yoga Handayani dan pendamping saya Laba Sarudin SPD MPD. Terima kasih atas kesempatannya untuk mewawancara dengan partner saya terkait dengan studi kasus yang diberikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bram. Waalaikumsalam Pak Idham, bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Silakan dulu Pak. Pak baru selesai mengajar ya? Barusan selesai. Iya. Mari Pak. Begini Pak, saya ingin menceritakan kasus saya terkait dengan tugas saya di LMS. Tugas ini terkait dengan studi kasus. Iya Pak. Iya. Dan mungkin saya akan menceritakan studi kasus ini, dan saya ingin meminta pendapat Bapak terkait dengan studi kasus ini. Jadi studi kasus ini terkait dengan Ibu Tati. Iya Pak. Iya. Beliau adalah guru di kelas 5. Ibu Tati ini beliau sangat disiplin, kemudian beliau juga sangat galak. Banyak ditakuti oleh siswa-siswa, kemudian ditakuti juga, disegani juga oleh kepala sekolah dan guru-guru lain serta orang tua. Ibu Tati ini adalah guru yang sangat bekerja keras. Banyak siswa mendapat nilai yang sangat bagus berkat kerja keras beliau. Tetapi pada suatu hari, ketika saya sedang mengajar di kelas 5 dan Ibu Tati juga sedang mengajar di kelas 5, karena kelas 5 ini kelas yang paralel, ada dua kelas dan saling berhadapan muka. Dan ketika saya menoleh ke luar jendela, ada seorang siswa sedang menangis, dan beliau juga sedang berjemur di batu yang sangat panas. Dan saya melihat Ibu Tati tenang-tenang saja, tidak mempedulikan siswa itu. Dan siswa-siswa di kelas Ibu Tati juga melirik kepada Ibu Tati, tapi kepada siswa tadi, tapi hanya pandangan mereka saja. Dan Ibu Tati juga tenang-tenang saja. Nah, dari kasus ini, menurut Pak Bram, apa yang Pak Bram rasakan? Oh ya, dari studi kasus yang terjadi antara Ibu Tati dengan siswa ini sebenarnya ini sebuah permasalahan yang sangat besar dan harus diselesaikan. Ibu Tati ini kalau secara sadar tidak mungkin, tapi karena mungkin saja terbawa emosional, sehingga Ibu Tati bisa lakukan hal kepada siswa yang memang tidak pantas hukuman yang harus diberikan. Karena sekolah SD ini sekolah bermain yang seharusnya ada aturan, ada sanksi yang diberikan, tapi yang terbaik seperti apa? Oh ya, jadi sekolah ini harus memberikan banyak permainan kepada siswa-siswa ini. Iya. Oke, kemudian apa yang Pak Bram lakukan? Apa yang harus Pak Bram lakukan? Kalau itu pun terjadi buat saya, ya saya lakukan, memang ada sanksinya, saya lakukan sanksinya. Tapi minimalnya sanksi yang mendidik. Sanksi yang mendidik. Ibu Tati pun juga tahu, karena ya kami tahu bahwa Ibu Sasi untuk pegang kelas 5 sekarang ini, ya kelas 5 semakin mendonyor dengan nilai-nilai yang bagus. Cuma karena memang emosionalnya Ibu Tati, karena kekeluaran Ibu Tati, jadi saya pikir Ibu Tati lakukan itu tidak sengaja, ya. Oke, jadi ya dari kondisi dari penjelasan Bapak Bram tadi terkait dengan kondisi Ibu Tati, kemudian juga siswa tadi, apa yang dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa yang bisa Pak Bram lakukan? Iya, dalam kondisi seperti ini yang saya lakukan ya untuk menyelesaikan persoalan studi kasus yang terjadi antara Ibu Sati dengan siswa tadi, saya cobalah untuk memberi masukan kepada Ibu Tati, sehingga ke depan Ibu Tati memberi sanksi yang setara dengan siswa itu. Yang tidak terlalu merugikan. Ya, jadi sesuai dengan kondisi siswa yang SD. Karena sekolah SD ini kan sekolah banyak bermain seperti itu, Pak. Oke. Dapatkah Pak Bram bisa menginstruksi Ibu Tati? Sebenarnya bisa, karena kita adalah partner kerja. Lalu bagaimana cara menginstruksi Ibu Tati? Saya menginstruksi Ibu Tati, saya panggil ya secara akademik sekolah, saya panggil secara pribadi Ibu Tati, bahwa alangkah bagusnya Ibu Poki berpikir yang lebih bagus lagi, sanksi seperti apa yang harus diberikan kepada siswa.
karena kasihan siswa kelas 5 ini kan siswa masih terlalu kecil lah. Yang seharusnya Ibu Tati memberi sanksi kepada siswa itu minimal yang mendidik seperti itu. Lalu apakah Pak Bram ingin melaporkan ke kepala sekolah? Yang seharusnya bisa dilaporkan, cuma kita lihat kondisi. Artinya sepanjang masalah bisa diselesaikan antara guru dengan guru, ya, terus cara pendekatan pribadi kita belum masuk. Kalaupun Ibu Tati tidak mengendahkan ya masukan dari kami sebagai partner, sebagai guru, teman guru, ya persoalan ini kita bisa laporkan di kepala sekolah. Jadi laporan ke kepala sekolah itu kita melihat kondisi. Ya kalau memang ya tidak bisa ya. Oh, jadi kita bisa melihat kondisi. Ya, bisa lihat Lalu kondisi. kalau menurut Pak Bram, apakah guru-guru lain atau dalam hal ini yang mempunyai kewenangan bisa menginstruksi Pak Ibu Tati? Bisa, sebenarnya bisa Pak, bisa menginstruksi Ibu Tati. Tapi bukan berarti menginstruksi dengan sesuatu yang harus mendesak, tidak bisa. Tapi dengan cara-cara yang mendidik, cara-cara yang ya sebagai guru lah, cara-cara yang baik. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas pendapat Pak Bram tadi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih Pak Bram. Makasih Pak Sampai Ivan. ketemu di tugas-tugas selanjutnya. Insya Allah Pak Ivan. Semoga sukses. Oke, Semoga sukses, Pak Ivan. calon CGP di seluruh tanah air Indonesia. Demikianlah tugas daripada studi kasus saya terkait dengan modul 3.14 dan itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi